Pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Nah, kali ini saya akan mewawancarai tentang terkait dibukanya kembali pariwisata, tapi yang jumlah yang terbatas dan khususnya di Desa Adat Intaran Santosan. Saya akan mewawancarai Bapak Wisda Agung Kencana, beliau adalah tim Desa Adat Intaran. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nabi kata. Becik-becik, sehat ya. Mudah-mudahan sehat terus ya. Tinggi. Ini kan 9 Juli sudah kemarin sudah dibuka lah kan pariwisata. Nah, bagaimana di Desa Adat Intaran, karena kan masuk kawasan Tandur juga ya, desa sebagai daerah pariwisata. Apakah sudah dilakukan pembukaan juga seperti yang sampaikan oleh Gubernur atau seperti apa? Dibuka terbatas atau dibuka sangat bebas? Terima kasih. Kami kebetulan juga termasuk kawasan wisata sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tentang pembukaan tempat wisata pada tanggal 9 Juli kemarin yang memang hanya dibuka untuk orang lokal. Ya, kami juga pasti mendukung apa yang menjadi keputusan pemerintah. Kebetulan juga sekian bulan ini masyarakat semua berdiam di rumah. Di samping itu juga pasti ada kejenuhan-kejenuhan tersendiri. Dan kami juga berkeinginan di samping memang bagaimana masyarakat itu bisa bergairah lagi, tentunya bisnis pariwisata yang utamanya ada di Sanur, ya kita mencoba juga untuk memberikan paling tidak angin segar lah untuk membuka, tetapi tetap ada pembatasan. Ya, kami memang dalam pembatasan itu ada dua hal yang memang kita lakukan. Yang pertama adalah tentang pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan kapasitas dari pantai dan luasnya pantai yang kita punya. Karena pantai yang kita punya di Intaran, yaitu dari Cottage Bali Beach, yaitu kurang lebih sampai kepada Pura Dalam Pengembak, yaitu kurang lebih 6 km panjangnya, panjang pantai. Kita memang mengestimasi saja, artinya kalau 6 km kita adakan jarak 2 meter saja, berarti sekitar 3.000 orang masih masuk di pantai. Tetapi kami membatasi dengan 13 pintu masuk yang kita punya. 13 pintu masuk kita punya, karena memang cukup panjang pantai kita. Dari Segara Ayu pintu masuknya sampai kepada Sukomerta, itu 13 pintu. Memang kita hanya mengizinkan per pintu masuk itu kira-kira 75 orang. 75 orang per hari? Ya, untuk satu pintu masuk. Sehingga nanti kalau memang sudah mencapai kuota itu kita tutup, sehingga dialihkan ke pintu yang lain. Tujuannya adalah untuk memecah, tidak terjadinya numplek di satu tempat orang masuk seperti itu. Karena kita ya protokolnya kan seperti itu, jadi tidak adanya kerumunan seperti itu, sehingga kita perlu pecah-pecah juga ini. Sudah dipersiapkan ya teknis. Sudah. Apa yang akan dilakukan untuk membatasi? Betul. 75 orang per pintu masuk. Karena itu nanti dijaga juga oleh pecalang, oleh kalau orang pantainya pagi sama sore. Betul. Itu apakah 75 orang pagi, 75 pagi, 75 sore. Karena mereka juga tidak lama-lama sekali di pantai. Paling kalau jam sekarang, jam-jam siang biasanya sudah mulai tidak ada pengunjung. Jadi agak sedikit ya. Ya itu kalau misalnya pas ditutup kemarin pas sama Covid, ada banyak masyarakat tidak yang coba-coba lah katakanlah mau masuk, tapi karena ada banyak ya? Ada, karena begini kemarin kita tutupnya betul, kita dengan pagar seperti itu. Kita buat pagar dari bambu, karena kemarin itu kan kalau tidak dipagari seperti itu agak sulit kita untuk membendung. Dipagari pun orang bawa sepeda naik masih naik, sepedanya masih dinaikin lewat pagar. Nah, cuman sekarang ini kan memang kita harus jaga. Lebih ketat lagi, tujuannya bukan apa-apa, karena kan kita juga ingin menghindari penyebaran COVID ini, karena kita juga nggak tahu kapan berakhirnya. Tentunya protokol itu kita harus lakukan dengan lebih ketat, betul. Dan nanti untuk di 13 pintu itu akan mengerahkan para pecalang ya? Betul. Karena kita juga ada pecalang Banjar, ada juga juru parkir yang ada di sana, dan pecalang desa, dan kita juga bersama-sama dengan Sekejukung dan kelompok nelayan. Kita memang berbagi tugas. Betul. Pintu masuk itu dijaga oleh juru parkir dan pecalang Banjar. Jadi
didampingi oleh pecalang desa. Nanti begitu dia di dalam, itu tugasnya adalah sekejukung dan kelompok nelayan. Karena di sana juga kita bentuk satgas. Dan kami juga ingin dengan pemerintah kota, karena kita melihat klaster-klaster ini salah satunya adalah juga di tempat-tempat keramaian. Di samping pasar ada lapangan. Kebetulan kami punya pantai, pantai ini juga adalah salah satu klaster. Dan kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah kota untuk kira-kira di klaster tersebut biar dibentuk seperti posko terpadu. Sehingga juga ada aparat pemerintah. Karena di sana kita butuhkan juga untuk pedagangnya, kita butuhkan juga dari Satpol PP-nya, kita butuhkan juga dari dinas-dinas terkait yang lain sehingga kita bisa bersama-sama. Ada semacam persyaratan kalau masyarakat, saya kira akan banyak sekali yang sudah ingin ke pantai. Kalau tidak hari ini mungkin Sabtu Minggu. Betul. Misalnya weekend itu ya. Betul. Ada syarat khusus nggak yang harus mereka, misalnya harus suhu tubuhnya dicek atau tidak, atau seperti apa? Sistem di pintu masuknya. Ya, tentunya memang syarat protokol itu memang harus dilakukan. Yang pertama tadi memang sudah kita mintakan untuk bawakan termogan juga ke sana, tempat cuci tangan juga dimajukan lagi, dan kami juga kemarin komunikasi dengan hotel-hotel dan juga ada, karena belum semuanya buka, dan juga dengan restoran untuk ikut sama-sama, paling tidak dia bisa menyiapkan dua hal. Yang pertama adalah tempat cuci tangan di masing-masing usaha mereka, sehingga juga bisa digunakan oleh pengunjung pantai. Terus yang kedua adalah tempat sampah. Karena kami juga, ini momen yang bagus, bukan hanya untuk membiasakan untuk protokol kesehatan cuci tangan, tapi bagaimana sekarang membiasakan lagi masyarakat adalah untuk membuang sampah di tempatnya, betul, seperti itu. Masker pasti ya? Wajib, karena di sini juga masker disuruh pulang aja ya? Bukan hanya disuruh pulang, di sini kebetulan ada perarem, peraremnya masih adalah wajib masker. Kalau tidak pakai masker dia kena denda. Ras itu ya? Betul. Itu belum dicabut sampai hari ini. Ya, jadi wajib pakai masker. Wajib. Yang mau ke pantai Sanur nanti harus pakai desa dan kita. Tadi disebutkan tentang hotel, kemudian restoran. Sudah semuanya menyatakan siap buka atau masih ada beberapa yang? Karena begini, kemarin juga kami sempat koordinasi dengan Disparda Kota, karena itu juga tentang protokol berniaga. Ada hal-hal yang wajib dipersiapkan untuk memenuhi sertifikasi itu. Makanya oleh sebab itu, apa yang kita lakukan nanti terkait dengan usaha ini, sudah diadakan beberapa kali juga sosialisasi, tapi karena memang belum banyak turis yang datang juga, mereka juga masih berpikir untuk buka. Jadi untuk usaha-usaha yang buka memang sudah rata-rata mereka tahu apa yang mereka harus lakukan terhadap pengunjung, terhadap karyawan mereka. Karena ini kan tidak bisa hanya pengunjung, tapi karyawan juga harus betul-betul menjaga protokol itu sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik. Apakah dari desa adat ada tim khusus misalnya untuk memverifikasi kesiapan mereka atau diserahkan kepada pemerintah? Kita sama-sama, karena kita sempat 2 kali bertemu kemarin. Dan kemarin pun saya kebetulan sempat telepon Ibu Kadis untuk menanyakan terkait dengan hal itu, karena biar bagaimanapun memang aturan sertifikasi memang dari pihak Disparda, tetapi pengawasan kami siap untuk melakukan pengawasan terhadap protokol yang dilalaikan oleh pengusaha itu, sehingga kita juga bisa sama-sama mengawasi, karena hal ini tidak bisa hanya di atas kertas saja tanpa ada pengawasan, tanpa ada sanksi yang nanti. Betul. Jadi kalau yang katakanlah warung-warung ada di pinggir pantai yang bisa selama ini melayani pengunjung juga akan buka di mulai hari ini? Ada sebenarnya sudah beberapa yang buka, karena seperti diketahui juga pantai kan tidak hanya berfungsi untuk ekonomi saja. Jadi pantai juga ada fungsi sosialnya, ada fungsi agamanya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, kemarin memang kita mengizinkan ada kegiatan keagamaan, tetapi dengan protokol tertentu. Itu diperbolehkan. Baik, kalau kita melihat ada juga misalnya kemarin kita dengar dari gubernur ada farm di desa adat tentang Gering Agung. Ya.
Kita konfirmasi di Desa Adat Intaran, apakah sudah mengadopsi katakanlah begitu? Ya. Dan mengatur tentang bagaimana tentang pariwisata di daerah ini atau seperti apa ya Pak? Itu Pararam itu memang berlaku untuk seluruh Bali. Bali ya? Ya, Bali. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pandemi ini. Sehingga seluruh masyarakat, terutama desa adat, Ya. itu memberlakukan Pararam itu sehingga semuanya sama perlakuannya. Jadi apa yang harus dilakukan terkait dengan upacara, terkait dengan ekonomi, terkait dengan segala macam sudah diatur di sana. Sehingga ini diberlakukan sama, diberlakukan standarnya jadi sama. Ini hal yang bagus. Sampai, Karena kepada pembatasan usaha, jam buka usaha juga ada kan di Pararam ini? ada juga kebetulan di Pararam tersebut juga bukan hanya pembatasan usaha saja, jadi pembatasan kegiatan upacara pun ada di sana. Jadi seperti orang ngaben itu masih di sana ada pembatasan 25 orang masih ada di sana. Memang kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kadang-kadang apalagi upacara kematian. Ini kan orang meninggal, ini aja hari terakhir kita bisa lihat, tetapi tetap kita harus menjaga, membatasi, mereka harus paham karena Pararam itu juga sudah kita sampaikan lewat Banjar-Banjar karena inilah protokol aturan yang wajib memang kita lakukan saat kondisi sekarang ini. Baik. Mungkin tanya saya tadi di sesi ini berkaitan dengan dampak ekonomi. Dampak ekonomi. Selama ini dari para pengusaha dan masyarakat yang jelas sudah terdampak, sejauh mana dampaknya sudah luar dari COVID ini? Karena memang kebetulan daerah kami adalah daerah pariwisata, seperti semua mungkin tahu, pariwisata terkena paling awal dan mungkin nanti bangkitnya adalah paling akhir. Sepertinya begitu. Ya, itulah yang menyebabkan memang dampak ekonomi sangat terasa di daerah kami. Di masyarakat Sanur ini sangat terasa. Oleh sebab itu, melihat dampak yang seperti itu, terutama masyarakat ward kami, sehingga desa adat dengan LPD-nya mau tidak mau memang kita harus juga hadir ya, dengan memberikan bantuan juga, baik bantuan berupa sembako, baik bantuan juga. Kadang-kadang kan ini sekarang masa sekolah nih, sulit juga kalau ada orang yang tidak mampu sekolah bayar sekolah. Kadang-kadang kan begitu. Ada hal-hal yang tertentu memang untuk penyaluran kredit memang kita batasi, sama dengan lembaga keuangan yang lain juga seperti itu, dan ada relaksasi juga lembaga keuangan lain juga seperti itu. Memang mau tidak mau dampak itu memang sangat terasa. Sangat dan terasa. Pembukaan ini kembalinya pariwisata dibuka walaupun terbatas Ya. akan membantu ya. Pasti membantu. Paling tidak masyarakat kita ada yang berkunjung ke sana, pasti ada aktivitas di sana, pasti ada transaksi terhadap paling tidak makan minum lah. Dan mungkin Intaran mendukung ya tadi tataran era baru lah kata begitu, ini normal gitu ya. Ya, kami sangat mendukung sekali, tetapi tetap ada catatannya. Kita harus produktif, di samping itu juga kita harus aman. Ya, karena kedua ini tidak bisa berjalan salah satu. Jadi dengan sebegitu panjangnya situasi ini, mau tidak mau memang kondisi itu harus kita jalan bersama-sama, bisa selaras seiring seperti ini. Suara itu namun tadi memberikan kita sedikit gambaran bagaimana kondisi di Desa Adat Intaran setelah adanya wacana mulainya tataran era baru gitu, untuk new normal, pariwisata dibuka, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat produktif dan tetap sehat. Sehat ya. Dan masyarakat silakan bisa berkunjung ke pantai-pantai, tapi dibatasi ya, 75 orang. Cepat-cepatan mungkin kalau nggak bisa. Dan ini pakai masker ya Mas saya, pakai masker sehingga Anda tidak rugi dan Anda selalu disuruh pulang. Dapat denda kan? Iya. Denda berapa kilogram beras? Apanya dendanya? 5 kilogram beras. Baik, di sebelumnya sekali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di bisnis